Seks. Cuma satu kata, tapi pasti terdengar aneh di telinga kalian. Ini karena kebanyakan orang Indonesia selalu menganggap seks sebagai suatu hal yang tabu. Seks, 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 seks. Masih terdengar aneh kan? Sebenarnya untuk mengubah hal ini, ada satu prinsip yang harus diketahui oleh semua rakyat Indonesia. Yaitu, kamu itu boleh menganggap dan berpendapat kalau misalnya seks pranikah itu merupakan hal yang tabu. Tapi, membicarakan seks itu sama sekali bukan hal yang tabu. Toh, kita kan hanya membicarakan. Sebagai seorang sex educator, membicarakan seks itu adalah pekerjaanku sehari-hari. Dan di saat aku membicarakan tentang sexual education, banyak orang lain yang memiliki pendapat berbeda. Seperti, kenapa kau membicarakan soal seks? Buat apa? Itu terlalu vulgar. Ngapain sih ngomong kayak begituan? Mereka seakan-akan tidak nyaman. Ini menandakan bahwa di Indonesia, seks itu masih sangat dianggap tabu. Padahal, kan aku hanya membicarakan soal seks. Membicarakan dan mengajak itu dua hal yang berbeda. Seperti kita kan boleh membicarakan dan mengetahui jenis-jenis narkoba. Tapi berbeda ketika kita mengajak orang lain untuk memakai narkoba. Nah, akibat dari dianggap tabunya pembicaraan seks di Indonesia, justru dampaknya itu banyak sekali, terutama bagi kalangan remaja Indonesia. Ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata. Let me tell you a story. Ini adalah seorang remaja bernama AR. AR ini adalah seorang perempuan berusia 16 tahun yang sedang bersekolah, kita anggap saja sekolah A. AR ini merupakan pelajar yang sangat pintar. Dia berprestasi, dia juga ikut berbagai perlombaan dan sering menang. Tapi AR ini akhirnya bertemu dengan seorang lelaki bernama M. M ini usianya 21 tahun dan dia sudah seorang mahasiswa. Awal mereka ketemu, akhirnya PDKT, jadian, dan saat jadian, mereka pacarannya awalnya baik-baik saja. Tapi setelah waktu berjalan, akhirnya M menanyakan sesuatu pada AR. Bisakah kalau misalnya kita itu berhubungan seksual? Dan AR, karena mungkin masih kecil juga dan tidak terlalu berpengetahuan soal itu, karena AR cinta sama M, AR akhirnya menyetujui. Dan saat AR menyetujui untuk melakukan hubungan seksual dengan M, maka M pun menanyakan hal lain. Apakah boleh direkam? Tenang aja kok, itu akan menjadi koleksi pribadi kita berdua, nggak akan aku sebar-sebarin. Dan AR pun dengan polosnya menyetujui, karena dia tidak tahu dampak dari perekaman ini apa. Sampai akhirnya mereka melakukan hubungan seksual dan direkam, dan rekamannya itu tetap aman sebenarnya di HP milik M. Di HP si cowok ini aman. Sampai pada suatu saat ada temennya M itu yang iseng buka-buka HP-nya M. Dan di saat buka-buka ini, dia menemukan video M dan AR berhubungan seksual. Nah, pada akhirnya temannya M ini menyebarkan video ini ke teman-temannya yang lain. Awalnya hanya sekolah mereka yang tahu. Tapi tahu sendiri internet kan? Internet itu sangat cepat kalau misalnya ada berita kemana-mana. Akhirnya dari sekolah mereka sampai akhirnya satu Indonesia pun tahu dan bisa melihat video M dengan AR ini. Malu. Pasti satu kata itu yang dirasakan oleh M dan AR. Lalu apa dan bagaimana kabar mereka berdua sekarang? M, karena M berumur 21 tahun, dan dia memacari seseorang yang berumur 16 tahun,
maka dia terjerat hukum karena memacari orang yang harusnya itu di bawah umur. Akhirnya dia masuk penjara sekarang. Lalu bagaimana dengan AR? Karena AR malu dan di sekolahnya sudah tersebar video tersebut, akhirnya pun dia pindah kota, dia mengasingkan dirinya, dan dia pindah ke sekolah lain, memulai hidup baru di sana. Ini adalah akibat, dan ini adalah kisah nyata dari kurangnya edukasi seksual di Indonesia. Pada akhirnya, seseorang bisa terkena pelecehan seksual, kekerasan seksual, itu semuanya karena kurangnya edukasi seksual. Seks yang tadinya kamu anggap tabu itu. Sekarang, mari kita membahas mengenai dampak kurangnya pendidikan seksual di Indonesia. Yang pertama adalah kehamilan muda. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa 33,5% remaja di Indonesia yang pada usia 15-19 tahun telah mengalami kehamilan muda. Let me say it again, 33,5% yang mengalami hamil muda. Lalu selanjutnya adalah riset mengenai pernikahan muda. Ada 1 dari 9 perempuan di Indonesia yang mengalami pernikahan muda. Tak hanya itu, 5 dari 10 remaja di Indonesia, hanya 5 ya yang tahu bahwa sekali saja kamu melakukan hubungan seksual, itu kamu tetap bisa hamil. Sisanya merasa bahwa sekali saja melakukan hubungan seksual, tidak bisa hamil. Ini menandakan rendahnya pendidikan seksual di Indonesia. Dan ini memang harus diubah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengubah Indonesia ini dari yang awalnya rendah pendidikan seksualnya, jadi memiliki pendidikan seksual yang cukup? Jawabannya sebenarnya klise ya, yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari kita tidak menganggap seks itu tabu, dan kita berani membicarakan edukasi seksual ke orang lain. Seperti aku sekarang, kan sekarang aku sedang berbicara di depan kalian, di tengah-tengah acara TEDx, dan aku ingin menyampaikan sedikit edukasi seksual ke kalian semua, yaitu kita menambah pengetahuan sedikit hari ini, yaitu tentang kehamilan. Aku mau membahas bagaimana sih sebenarnya, apa sih penyebabnya seseorang itu bisa hamil. Mari kita bicarakan dari yang paling familiar dulu, yaitu penetrasi. Kalau penetrasi, yang dimaksud adalah penis masuk ke dalam vagina, atau dalam kata lain bisa disebut berhubungan seksual. Apabila penis masuk ke dalam vagina dan mengeluarkan sperma di dalam vagina, maka seseorang itu bisa hamil. Tapi banyak orang yang salah untuk berpikir, yaitu apabila penis masuk ke dalam vagina, lalu penisnya dikeluarkan sebelum spermanya keluar di dalam vagina, itu akan aman. Jadi kamu tidak apa-apa melakukan penetrasi asalkan spermanya keluar di luar. Ini merupakan mitos sebenarnya, karena kamu tetap tidak aman. Jadi sebelum mengeluarkan sperma, penis itu mengeluarkan yang namanya cairan praejakulasi. Cairan praejakulasi ini sebenarnya kita lebih familiar nyebutnya cairan pelicin. Jadi untuk melakukan hubungan seksual itu butuh cairan praejakulasi ini supaya tidak terjadi gesekan yang terlalu parah. Jadi ini membantu. Nah, penelitian ini menyatakan bahwa cairan praejakulasi mengandung sperma, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Maka, meskipun kemungkinannya itu rendah untuk kamu bisa hamil saat kamu melakukan hal ini, tapi tetap ada kemungkinan, tetap kamu bisa hamil. Jadi perlu diingat bahwa cairan praejakulasi itu juga mengandung sperma. Lalu yang kedua adalah petting. Petting ini biasanya yang kita ketahui adalah
penis yang menggesekkan di luar vagina. Jadi penis ini digesekkan di luar vagina. Nah, saat ini terjadi, kebanyakan orang berpikir bahwa tidak bisa hamil. Padahal, apabila sperma itu menyentuh dan berada di luar lubang vagina, maka ada kemungkinan tetap seorang wanita itu bisa hamil. Karena spermanya tetap bisa masuk dan menimbulkan kehamilan. Nah, itu deh yang aku ceritakan hari ini tentang sexual education. Aku harap kalian mendapatkan insight dan tambahan informasi baru mengenai sexual education melalui TEDx ini, dan semoga kita semua kedepannya bisa semakin berubah lagi meskipun pelan-pelan untuk semakin menerima pembicaraan seks di Indonesia. Karena toh apa salahnya membicarakan soal seks? Kita kan hanya membicarakan, bukan mengajak.